Jika Anda tahu cara ini, maka Anda bisa hemat biaya servis hingga jutaan karena mesin overheat itu belum tentu mesinnya juga. Simak diagram berikut dengan lengkap dari awal sampai selesai jika Anda ingin hemat. Jika mesin mobil Anda mengalami overheat, maka langkah yang pertama jangan langsung panik, karena semakin Anda panik akan semakin banyak biaya yang akan Anda keluarkan. Tetap tenang dan perhatikan. Jika mesin overheat, segera matikan mesin. Yang paling pertama harus dicek adalah cek dipstick oli mesin. Jika dipstick itu menunjukkan kurang, maka tambahkan olinya. Jika berlebihan, bisa dikurangi. Dipstick bisa dilihat di gambar berikut ini. Pastikan dipstick menunjukkan ketinggian oli di tengah-tengah, karena idealnya oli yang bagus itu posisinya di tengah, tidak cepat nguap dan tidak cepat masuk ruang bakar. Jika oli sudah menunjukkan posisi standar, maka langkah berikutnya cek air radiator, baik yang ada di reservoir maupun di radiatornya sendiri. Jika kurang, maka segera tambahkan. Namun saya peringatkan, jika mesin masih sangat panas, maka jangan membuka tutup radiator karena berbahaya, bisa muncrat ya, airnya sangat panas, bisa melukai. Kalau belum tahu betul tekniknya, mending tunggu mesin agak dingin, tekanannya sudah rendah, baru Anda cek reservoir dan radiatornya. Intinya jika radiator kurang, tambahkan. Jika kurang mantap, bisa langsung kuras dan ganti air radiator yang bagus seperti gambar di berikut ini. Ini posisi radiator sudah terbuka, mesinnya sudah cukup dingin ya, paling aman seperti itu. Dicek air radiatornya kurang atau enggak, dan juga yang ada di tangki reservoirnya. Jika kurang dua-duanya, tambah sampai batas maksimal yang direkomendasikan. Ini posisi di sini mesin masih mati ya. Jadi jangan langsung melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Ini kalau radiator beres. Air radiator sudah penuh, belum tentu menunjukkan air radiator beres. Maka cek dulu berikutnya selang radiator bagian atas, bagian bawah, samping, dan bagian belakang. Untuk mengeceknya secara mudah, Anda tinggal pegang sebentar di selang bagian bawah. Kalau selangnya dingin, itu berarti termostatnya yang bermasalah. Kemudian cek kembali di selang bagian atas dan selang di bagian bawah. Apakah di situ ada tetesan air radiator? Kalau ada tetesan air, itu bisa membuat overheat. Segera bersihkan, kalau bisa dilap pakai kain yang bersih dulu. Pokoknya di bagian air radiator ini pastikan semua beres dulu, jangan menyalakan mesin dan jangan melangkah ke langkah berikutnya kalau air radiator dan pipa-pipanya itu benar-benar sudah bagus. Langkah berikutnya, jika sistem radiator sudah dicek semua, airnya, selangnya semua sudah oke, maka Anda bisa menyalakan mesin sambil menyalakan AC. Tujuannya untuk mengamati apakah fan berputar. Kalau fan berputar, berarti fan-nya bagus. Kalau fan-nya mati, langsung matikan mesin dan perbaiki fan-nya. Jika fan radiator ternyata muter, matikan AC segera dan kemudian amati apakah auto fan itu bekerja atau tidak. Jika auto fan itu tidak bekerja, maka jelas relay dan sensor suhu di radiator Anda bermasalah, harus diperbaiki relay fan-nya dulu. Tapi jika ternyata auto fan-nya bekerja, mau mati mau hidup secara otomatis, maka amati kembali fan-nya ini berputar terus apa nyala terus mati. Kalau berputar terus, matikan mesin. Kemudian cek di bagian water pump air radiator, suaranya kemeresek, berisik, atau kemelotak atau enggak. Kalau water pumpnya bermasalah, ya masalahnya pasti ada di bagian water pumpnya, harus diganti. Kalau water pumpnya oke, Anda bisa melangkah ke langkah berikutnya. Jika auto fan-nya bagus, maka tinggal amati petunjuk suhu mesin di dashboard. Dashboard itu menunjukkan suhu mesin naik terus, apa suhunya normal, apa kadang naik turun.
Kalau suhunya normal berarti masalahnya hanya masalah di bagian radiator dan selesai, bisa normal kembali mesinnya. Tapi kalau abnormal naik turun itu ada di sensor ECT atau sensor yang mendeteksi suhu air radiator pada saat bekerja. Sensor itu jika bermasalah maka akan menunjukkan indikator yang salah juga. Padahal mesinnya tidak overheat, tapi menunjukkan suhu yang sangat tinggi sehingga pengguna mobil bisa panik karenanya. Kemudian untuk tambahan berikutnya, terutama untuk kasus jika fan-nya ternyata berputar terus ya, fan radiatornya muter terus, maka pasti Anda harus matikan mesin setelah ngecek water pump. Jika water pump-nya ternyata bermasalah, maka water pump-nya harus diperbaiki atau diganti. Jika water pump-nya sudah diperbaiki, sudah diganti, sudah dibersihkan, sudah dikuras, sudah oke, maka kembali amati masih berputar terus atau enggak. Kalau masih berputar terus, matikan lagi. Jika ternyata water pump-nya sudah oke, masih berputar terus, itu baru indikasi masalah di dalam mesinnya. Untuk menganalisa masalah mesin ini, Anda harus bisa melihat diagram yang lebih rinci, yang khususnya di bagian mesin mobil, bukan di bagian radiator dan bagian luar. Untuk analisis maupun bagaimana cara menggunakan radiator, oli mesin, dan lain sebagainya sudah ada di video sebelumnya. Jika mungkin Anda masih kurang paham dengan alur diagram cara analisis mesin mobil yang overheat ini, silakan Anda bisa sambil didampingi oleh rekan, teman, saudara, ataupun siapapun yang Anda percaya sudah ngerti mesin mobil. Jika Anda masih kurang yakin, kurang mantep, Anda bisa putar ulang videonya dan simak diagramnya. Jika mana perlu disimpan di HP Anda untuk referensi dan pegangan. Sementara itu yang bisa disampaikan, selamat bekerja dan beraktivitas, semoga lancar-lancar selalu.